Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah kelas 11 IPS 1 dan 2. Ini materi terakhir sebelum kalian memasuki PAS minggu depan ya, mengenai bab 2 individu kelompok bab 2. Maksud saya ini mengenai perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Tapi ini mengenai bentuk-bentuk relasi atau hubungan sosial di dalam sebuah perbedaan, ya, perbedaan sosial. Itu ada relasi apa aja sih? Relasi kekuasaan, relasi percampuran budaya, penyebaran budaya antara satu kelompok pada kelompok lain. Kita bahas pada hari ini. Bentuk-bentuk relasi hubungan sosial menurut Kamus Bahasa Sosiologi, bahasanya itu ada akulturasi. Akulturasi, namanya kulturasi itu kan budaya. Kalau akulturasi adalah masuknya budaya asing atau budaya luar kelompok ke dalam suatu kelompok. Kebudayaan asing lambat laun diterima begitu saja dan diolah menjadi kebudayaan sendiri oleh suatu kelompok tanpa menghilangkan unsur-unsur asli kedua budaya tersebut. Nah, jadi gimana contohnya Ustazah? Contohnya adalah budaya Indonesia adalah batik, ya kan? Budaya batik ini kemudian di mix oleh baju yang modern, ya. Ada menik-meniknya ini, terus lebih kepada ini adalah jahitan-jahitannya itu lebih kepada budaya luar, ya, kemudian dimix oleh kebaya. Kalau kebaya zaman dulu kan kayak gini jahitannya, atasannya itu kan kayak apa namanya, kayak batik Jawa itu ya bajunya itu. Jadi ini adalah batik mix dengan modern. Oke, selanjutnya, jadi ini percampuran dua budaya namun tidak menghilangkan budaya aslinya, disebut akulturasi. Next, asimilasi. Itu hampir sama dengan akulturasi. Masuknya budaya asing atau budaya luar kelompok terhadap kelompok lain, namun pada akhirnya saling menyesuaikan diri dan melebur menjadi satu. Terkadang muncul budaya baru dari hasil peleburan dua atau lebih kebudayaan. Jadi mereka ini mix menjadi satu, ya. Kadang asimilasi ini cenderung menghilangkan budaya asli gitu. Maksudnya tapi kayak melebur, benar-benar melebur gitu. Contohnya adalah masyarakat Jawa, ini adalah Masjid Cingho yang atasnya itu ada budaya Jawa, ya, atapnya itu, ya. Terus kemudian bawahnya ini bangunannya adalah arsitek Cina, yang bawahnya ini arsitektur dari khas Cina, yang atasnya dari Jawa, melebur jadi satu menjadi Masjid Cingho, ya. Cenderung menimbulkan budaya baru kalau asimilasi ini. Next, selanjutnya dominasi. Dominasi adalah penaklukan atau penguasaan terhadap kelompok lain agar memperoleh keuntungan baik secara ekonomi atau secara politik. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada penguasaan individu terhadap individu lain, kelompok satu dengan kelompok lain, atau ada penguasaan individu terhadap kelompok lain dan sebagainya. Ini disebut mendominasi, ya. Kalau setara itu tidak. Setara itu ya tidak mendominasi, tapi ini lebih mendominasi. Next, selanjutnya adalah konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi itu sama dengan kayak penguatan kerjasama. Upaya memperteguh atau menguatkan hubungan keanggotaan, baik anggota dalam kelompok maupun memperkuat kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contohnya ini ya, konsolidasi nasional pemenangan pemilu. Biasanya partai-partai politik itu sebelum adanya pemilu penguatan kelompoknya, ya kan? Itu. Ada misalkan ibu PKK konsolidasi dengan ibu PKK gang sebelah. Nah, itu nggak apa-apa. Namanya itu penguatan PKK gang 1 dengan gang 2 itu enggak apa-apa, misalnya kayak gitu. Konsolidasi. Jadi anak IPS jangan asing dengan kata-kata ini seperti
konsolidasi, dominasi gitu ya, kerjasama. Habis itu ada lagi juga diffusi. Diffusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya satu kelompok dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya ini diffusi budaya angklung. Nah, jadi penyebaran budaya angklung, ya kan? Jadi kepada wisatawan asing, ya kan, yang mengunjungi Indonesia. Nah, seperti itu. Gak boleh asing sama kata-kata ini. Dan terakhir yaitu ada interseksi. Difusi juga ini, misalkan kayak adopsi, inovasi, difusi loh. Apa artinya itu? Panjang banget. Adopsi itu mengadopsi. Inovasi, pembaharuan, ya kan? Difusi, adopsi, inovasi, difusi, adopsi, difusi, inovasi, adopsi, difusi, pengadopsian, penyebaran nilai-nilai, pembaharuan mengenai budaya, pembajakan sawah dengan model bla 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 bla, model baru. Jadi ada nih kelompok yang mengadopsi budaya pembajakan sawah dengan model yang baru, ya kan, dan itu disebarkan antara kampung satu dengan kampung lainnya karena panennya lebih melimpah jika melakukan proses penanaman dan pembajakan sawah seperti ini gitu. Itu namanya adopsi, difusi, inovasi. Gimana mengartikannya? Anak IPS harus, maksudnya bukan IPS ya, anak yang mempelajari sosiologi harus tahu bahasa-bahasa ini. Interseksi yang terakhir yaitu interseksi sosial. Itu adalah persilangan ya, interseksi namanya persilangan, suatu titik potong atau persilangan antar anggota kelompok sosial dari berbagai seksi atau berbagai kelompok-kelompok. Jadi seksi itu dianggap kelompok di sini, maksudnya interpersilangan. Persilangan dapat terjadi melalui persamaan pekerjaan, persamaan suku, persamaan agama dan komunitas. Misalnya nih ya, ada suku Jawa, satunya suku Minang, tapi mereka dipersatukan, maksudnya tuh dipersatukan karena mereka sama-sama menganut agama Islam. Jadi ini adalah ada kelompok masyarakat yang menganut agama Islam namun berbeda kelompok sukunya. Nah, jadi ada dua kelompok yang menjadi satu, dipersatukan karena sama-sama menganut agama Islam, yaitu kelompok yang menganut agama Islam dari suku Minang dan kelompok yang menganut agama Islam dari suku Jawa. Jadi itu di persilangan dapat terjadi melalui persamaan, yaitu apa yang sama gitu. Mereka berbeda tapi ada satu ciri yang bisa menyamakan dua perbedaan itu. Nah, kalau kita membahas mengenai perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial ya, ini namanya ada kata-kata interseksi. Nah, selesai. Kali ini Ustazah akan memberikan pengumuman announcement ya. Kisi-kisi PAS pelajari semua materi LKS bab 3 mengenai perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Mengenai materi PPT dari saya, video yang telah saya berikan, dan sumber bacaan lainnya. Itu bisa dilihat di YouTube saya mengenai penjelasan saya dari PowerPoint yang sudah saya sampaikan dari awal. Misalkan dari semester yang bab 3 saja bisa dicek di YouTube saya ya. Pelajari juga bab 2 pada subbab penyelesaian permasalahan sosial. Jadi nanti ada materi permasalahan sosial bab 2, tapi cuma pada penyelesaian, upaya-upaya menyelesaikan masalah sosial. Jika ada upaya represif, preventif, ya kan, upaya koersif, di situ ada upaya gabungan, ya kan. Itu semuanya nanti kalian pelajari juga. Saya berharap keseriusan kalian dalam belajar dan mengerjakan soal PAS. Wajib mengerjakan dengan jujur dari usaha belajar kalian ya, agar ilmunya menjadi bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, selamat belajar, semangat, tetap jaga kesehatan ya, karena musim hujan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.